Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Ketua Umum Jamiah Beliau Bapak Andri Riza Jamiah SH MH CMC. Yang kami hormati Ketua Panitia sekaligus Ketua KDKK Jamiah Dumai Bapak Dedi Janiago. Yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Irwandi SHG. Yang kami hormati Ketua IKN, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Sekretaris. Yang kami hormati Nini Mama, Bundo Kandung, Uda Uni, Suku Janiago Kota Dumai, serta Bapak Ibu hadirin para undangan yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kebiar memperingati tahun baru Islam. Salawat dan salam tidak lupa pula kita fidyahkan kepada arwah junjungan alam Nabi Allah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara yang berbahagia ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Eka Qori Jabari. Kepada Tuhan kami jemput, kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Azim. Semoga barokah Al-Quran ini dibacakan tadi dapat dianugerahkan untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Saiful Azhar. Kepada Bapak kami jemput dan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada malam hari ini dalam menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam kelancaran Nabi ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakatuh Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina Allah ta'ala min kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik fil awwalin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tadisal ardu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbahuna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wa Allahumma barik lana fi awladina wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahmah wa zina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ghalabati ad-dayni fakhri ar-rijal wa min adhabin nar ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المشيخ أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنت وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semoga doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Caniago Riau Bapak Andri Rizal Caniago, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia beserta sekretaris dan bendahara, yang teristimewa pembina Bapak Mulia Putra, dan teristimewa Niat Mama Ahli Ulama Cadiak Pandai yang hadir pada kesempatan ini. Teristimewa lagi Bundo Kandong Limpapeh Rumah Gadang. Pada kesempatan ini merupakan kesempatan yang cukup baik dan hari yang sangat mulia. Kenapa hari yang sangat mulia? Bapak Ibu coba lihat kalender. Hari yang paling baik dalam Islam itu adalah hari Jumat. Kenapa di hari Jumat? Rasulullah mengingatkan
Barang siapa yang meninggal petang Kamis malam Jumat atau di hari Jumat, dia mati dalam keadaan baik. Kemudian malam Jumat itu diawali petang Kamis malam Jumat. Petang Kamis malam Jumat itu adalah hari dicatatnya amal perbuatan manusia. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berkumpul pada ruangan ini dalam rangka memperingati sebuah hari besar, yakni Gebiar memperingati tahun baru Islam. Apa yang terpikir bagi kita tahun baru Islam? Orang melihat tahun baru Islam berarti siap untuk maju ke depan. Orang memperingati tahun baru Islam siap untuk hijrah. Karena tahun baru Islam adalah tahun di mana kita siap meninggalkan kesalahan dan siap maju ke depan. Semakin siap kita untuk maju ke depan, maka Allah Subhanahu wa taala bentangkan keberhasilan kepada kita. Kalau orang Minang itu merantau, rata-rata yang diingatnya nasihat-nasihat petatah petiti. Baru-baru ini saya ingat di WA, seseorang yang merantau di sebuah tempat, dia berhasil. Ditanya, kenapa engkau berhasil dirantau? Dia ingat pesan ayahnya. Ayahnya berpesan, jangan lupa 3 hal. Kalau pai merantau, kamu pai-pailah. Tapi jangan lupa 3 hal. Yang 3 itu, yang pertama, hormati yang tua. Bapak Ibu, ini sekarang yang hilang, di mana anak sekolah tidak lagi menghormati guru, yang muda tidak menghormati yang tua. Karena perkembangan zaman, orang berebut bermati-matian mencari dunia tidak perlu dibawa mati, sehingga dia lupa menghormati yang tua. Maka hanya dengan berbekal ini, jangan sekali-kali menyepelekan orang tua. Walaupun sekolah kita tinggi, pengalaman kita tinggi, yakinlah orang tua mempunyai harkat dan martabat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, yang nasihatnya itu, yang membuat saya sukses 9 tahun ya. Saya ingat pesan ayah saya, apa? Dalam hartamu ada hak orang lain. Dalam hartamu ada hak orang lain. Maka jangan anggap harta itu milikmu sendiri. Bapak Ibu, sanak saudara, coba cari falsafah orang Minang menggali nasi. Ada sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kalau nasi awak makan tapi nasi sedikit. Kalau awak bungkui banyak, setiap dibungkui banyak. Setelah ditanya, ternyata nasi di Minang yang terkenal itu nasi ampera. Pada dibanyakan, kalau orang lapor nasi sadar, ikut dimakan mungkin di satu keluarga. Makan dia beramping, dimakan dia bertimbun, banyak nasi supaya bisa melampiaskan yang lain. Itu falsafah orang Minang. Arti kata, ima pun awak perado, kalau seandainya awak menolong orang lain, Allah akan tolong dia. Kalau awak bantu orang lain, Allah akan bantu. Tapi kalau tidak pernah membantu orang, tidak pernah menolong orang, jangan harap Allah akan gerakkan hati orang untuk menolong orang. Jangan harap. Kenapa? Dalam kehidupanku yang menolong awak, rata-rata orang dikenal. Rata-rata orang yang dikenal. Makanya dengan keyakinan dalam harta ada hak orang lain. Kemudian pendapat yang ketiga dan yang dipertahankan, kenapa dia sukses? Yang dipegang itulah kalau ada orang berbuat jahat kayaknya, balas kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau ada orang berbuat elok, jangan dilupakan, balik berlipat ganda. Arti kata aku yang paling payah, menghilangkan iri dan dengki, membersihkan diri, payah. So kalau ada orang berbuat jahat, kau menghilangkan itu yang payah, menghilangkan. Tapi kalau bisa dihilangkan, insya Allah akan hilangkan penyakit. Betapa banyak penyakit karena pemikiran. Karena dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauzi
bukunya Zadul Ma'ad, penyakit itu bersumber dari dua hal. Dua hal aja yang benar. Pertama, penyakit itu bersumber dari makanan. Jadi dicari orang banyak anak SD itu lah cuci ginjal, ya. Banyak kalau faktor makanan, orang banyak makan. Rata-rata hasil penelitian, bahwa orang kini banyak sakit, ini makan setelah isya. Bahwa orang dulu banyak sehat, dia makan sebelum maghrib. Ada rasionya 2 jam sebelum lalu terus makan. Kalau sudah makan lalu, carilah cara yang sehat. Itu faktor makanan aja. Sampai Nabi mengajarkan bahwa Nabi sehat, Nabi itu puasa Senin Kamis. Maka buku Zadul Ma'ad menerangkan faktor utama penyebab penyakit itu adalah karena faktor makanan. Yang kedua, faktor penyebab daripada penyakit itu adalah hati dan pemikiran. Kurang biasa-biasa aja, tapi kalau pemikiran itu luar biasa, langsung sakit. Sesuatu yang dipikirkan itu akan mempengaruhi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pendapat dan amalkan. Tapi kalau perhatikan, kamu pernah dengar ceramah orang Minang, ya? Ceramah itu sederhana. Ketika pertemuan di Balai Jakarta, di mana suku darah berkumpul, darah itu kan artinya dai rantau Minang. Ternyata Bapak Ibu, darah itu perwakilan dari Arab Saudi. Ada perwakilan dari Arab Saudi, maka rajinnya menggali. Rata-rata Ustaz dalam itu rajinnya menggali. Ya? Ampun dulu tak tahu arti padang. Pokoknya padang istilah orang pandai dagang. Siapa orang Minang sampai ulang padang, itu ulang penggali. Ya? Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ulama Minang ini sampaikan, banggalah awak menjadi orang Minang. Jadi ketika disebut bangga menjadi orang Minang, pertanyaan orang, oh ya, aduh aku, sebabnya, harus bangga menjadi orang Minang. Sebabnya sederhana, orang Minang itu mudah masuk surga. Pertanyaan hadirin yang lain, orang Minang itu mudah masuk surga. Baca falsafah Minang, amalkan falsafah Minang. Falsafah Minang, hidup berakal, mati beriman. Kerajaan dan disuruh, tinggal dan dilarang. Kalau seandainya awak mati dalam keadaan beriman, insya Allah selesai. Kalau ini kau pakai akal, insya Allah. Itu falsafah Minang. Falsafah Minang itu adalah falsafah yang sederhana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hampir setiap orang Minang yang merantau, kalau di zaman dahulu yang ditanya utama sekali bakal orang Minang untuk akhirat selalu sholat. Baik sholat, sehingga sapreman-premannya orang Minang itu pada sholat. Zaman dulu sapreman-premannya inyo dake dengan masjid dan sholat. Nah, amal yang utama yang harus awak usahakan itu adalah sholat. Kalau tidak sholat itu cuma. Maka pada kesempatan tahun baru hijrah itu, awak melihat akibat kalau meninggalkan sholat. Aku teringat ada pejabat ketika dilantik sampaikan nasihat. Nasihat jangan tinggalkan sholat. Tinggi mana ilmu, banyak ada tua. Kalau tak sholat tak ada arti. Kini kok dalam tahun baru Islam, yang namanya tahun baru Islam harus siap untuk hijrah, siap ke depan. Akibatnya kalau awak meninggalkan sholat, ada beberapa akibat. Ya, kalau meninggalkan sholat, yang pertama Allah menghapus keberkahan pada umur. Umur itu tak berkah. Bapak, ibu, nenek, mama, adik ulama, ada orang karunia dibukakan perhatian, ke akhirat tak terbuka kemana. Contohnya kalau di kampung Ambo, Bapak Ibu, ada orang untuk salong sejobang sampai pagi kalau untuk hobi sampai pagi kalau, tapi untuk ibadah kalau itu urusan dunia saja buka. Maka kalau orang tidak sholat, mau bicara umurnya tidak berkah. Apa kata Nabi? Akhir zaman nanti banyak manusia mati mendadak. Kan dicari. Ada orang sedang duduk mati, sedang takak mati, sedang joget mati. Yang paling bagus itu adalah ketika
ketika ayat katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tanam tuh Bapak dalam beribadah, dalam sujud, dalam mengenal Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Baru-baru kok danau Ustaz Yahya Ulum meninggal di atas mimbar di hari Jumat. Luar biasa. Ya, kalau meninggal di hari Jumat itu meninggal dulu. Apalagi meninggal ketika ibadah. Yang sangat luar biasa mengantarkan kesyukuran luar biasa kami. Awak tahu ikut meninggal. Kadang-kadang anak istri sudah dengan darah. Ikut nak ribuan orang datang. Memang luar biasa. Makanya kalau ingin umur berkah, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, kegelapan membekas di wajah. Hasil penelitian Bapak Ibu, ahli wudhu itu beda. Cuma air cucingku. Orang yang tidak sholat, muka hitam. Orang yang sholat, ada pancaran cahaya. Bagaimana pancaran cahaya? Hati itu berhasil. Kita gambar lewat ukur. Pandangan lagi yang menunjukkan pandangan batin. Kalau di hati itu berhasil, menunjukkan kelahiran. Ya? Makanya orang yang sholat, Allah berikan cahaya di wajahnya. Minimal sana orang memandang. Ya? Hasil penelitian orang, kalau seandainya orang tidak pernah menyentuh air wudhu, ada orang apa-apa dulu, ini tidak pernah menyentuh air wudhu, tidak pernah mengumpul-kumpul apa itu. Bahkan yang lebih parah ini pantangan. Kamu pernah menemui sebuah kelompok seseorang pantang dia kalau ada orang kematian begitu. Pantang dia kalau seandainya ada kematian dengan orang sakit. Padahal dalam Islam pahala yang tinggi itu menengok orang sakit. Didoakan oleh 70.000 malaikat. Berarti kalau ada di antara apa-apa ibu yang pakai ilmu kantang mengunjungi orang sakit, apalagi tidak pernah menyentuh air. Ya, tidak pernah menyentuh air berarti lain banget. Berikutnya adalah semua amal akan sia-sia. Semua amalan kita akan sia-sia kalau tidak sholat. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak pun harta wak, ya, tinggi pun pangkat wak, tinggi pun jabatan wak, kalau tidak sholat itu sia-sia. Tidak ada yang dibanggakan dari dunia. Amal yang paling utama itulah sholat. Kamu sangat tertarik. Ada orang kerajanya mau mabuk, dalam Facebook baca. Di akhir hayat pergi ke masjid. Orang tidak yakin dia pergi ke masjid. Didorong oleh orang. Tapi ada orang membimbingnya cara berubah. Membimbingnya sholat dalam keadaan sholat Allah panggil. Awak kadang-kadang tiap hari sholat, tiap hari ke masjid, ternyata akhir hayat awak sasejo. Aku mah jalan yang tempuh, bahas ke husnul khatimah. So dalam hadis diterangkan, sebaik-baik kamu ialah yang akhir hayatnya dicabut oleh Allah dalam keadaan mengingat Allah, dalam keadaan beribadah. Dunia pun akan tinggalkan. Maka kalau ingin amal waktu tidak sia-sia, sholat. Berikutnya adalah doa tidak akan sampai ke langit. Doa tidak akan sampai ke langit, maksudnya adalah tidak didengar oleh Allah. Ada doa orang yang langsung didengarkan oleh Allah, terutama doa wanita. Wanita ini dapat keistimewaan dalam Islam. Jika dia berdoa, langsung Allah dengarkan terhadap beberapa orang. Ibu terhadap anaknya. Kalau ibu mendoakan anaknya, coba baca sejarah. Orang-orang yang berhasil saat ini selalu dalam doa dan perhatian ibu. Bahkan anak-anak nakal dia bermasalah di rumah tangga. Anak-anak yang baik didoakan oleh ibu. Makanya salah satu sunnahnya memegang kepala. Doa ibu merupakan kekuatan utama. Itu wanita. Kemudian wanita mendoakan ayahnya. Wanita
mendoakan suaminya. Luar biasa bapak ibu ibu bahagia. Makanya dalam Islam jangan sampai kita melupakan doa. Kalau perlu cari keberkahan ibu, keberkahan ibu kita. Nah, makanya kalau kita perhatikan di ranah Minang, wanita mendapat kedudukan yang istimewa yang disebut dengan kando-kando, limpapek rumah gada. Tidak ada satu suku pun di dunia ini yang memuliakan wanita kecuali suku Minang. Ya. Di Minang ini orang kalau tidak punya anak perempuan merasa malu. Contoh, kamu pernah bertemu dengan kawan, inilah punya 3 anak. Ketika punya 3 anak, kita yuk, gue lah rumah, anak lah kadang-kadang. Apa jawabannya? Aku anak orang. Artinya kata kalau anak laki-laki kan baik kan orang. Tapi kalau ada anak satu yang perempuan malu dia kalau tidak membuat rumah. Nah, itu istimewanya wanita di ranah Minang. Berikutnya adalah orang yang meninggalkan sholat, kubur mereka akan menyempit hingga mematahkan tulang belulang. Bapak Ibu, dulu saya tidak percaya bahwasanya ada orang yang ditolak oleh tanah. Dulu saya tidak percaya. Akhirnya dalam kehidupan sehari-hari saya saksikan sini, terutama orang yang menggali kubur. Karena dalam Islam kematian pelajaran bagi orang yang hidup. Pelajaran yang paling berharga adalah kematian. Pas ketika ada yang meninggal, jadi penggali lahan itu masuk ke dalam lahan. Coba bagaimana tidur di lahan. Sebab kalau awak di Minang, rata-rata lahan itu bagus. Kalau di Riau kan lain lahan. Bahkan tak punya lahan sebesar itu. Ada yang terjadi, badannya besar, bisa masuk di lahan itu. Ternyata datang jenazah yang kecil, tidak muat di lahan. Ini kisah nyata, Pak. Tidak muat di lahan. Orang yang ditolak di liang lahan. Ada lagi orang yang setiap kali dimasukkan ke dalam kubur dilempar lagi ke atas. Pas dimasukkan di kubur dilempar ke atas. Baunya paling busuk. Itulah kubur Kamal Atatürk. Bisa kita lihat sekarang kan zaman modern. Buka buku, buka buku, jenazah yang tidak diterima begini muncul. Bahkan Ustaz Abu Somad menerangkan, kalau pergi kita berziarah ke Turki, disemprotkan parfum yang paling harum sekaligus akan tinggal bau busuk. Kita lihat orang yang mati jelek saja takut orang ke kuburan. Tapi orang yang mati baik berbondong-bondong orang datang ke kuburan. Berbondong-bondong orang mendoakannya. Berbondong-bondong orang bagaimana supaya mendapat pelajaran. Bahkan di Minangkabau, satu hal yang hampir tidak kita percaya, sekali setahun di Pariaman itu dibongkar sebelah kuburan Syekh Burhanuddin, uang itu miliaran. Pertama kali saya lihat di WA, saya tak percaya. Rupanya saya tanya, uang luar biasa banyak. Jadi kuburan orang-orang suci tetap dikunci. Ini yang mengajarkan manusia yang baik menurut Islam bermanfaat untuk orang baik. Ketika kita datang kita bermanfaat. Ketika kita tidak ada orang merasa kehilangan bermanfaat, kita tidak ada orang merasa kehilangan dan rugi dimanapun kita berada. Ya, sehingga para sahabat itu berikan, tidak tahu orang siapa memberikan. Kenapa? Mereka cuma mencari keikhlasan karena Allah. Keikhlasan karena Allah. Ya, hampir semua bertahun-tahun tidak ada yang tahu. Ketika dia meninggal, berhenti semua. Baru orang tahu ternyata dia yang selama ini. Berbeda dengan zaman sekarang ini. Orang kalau seandainya tidak dikembali tahun baru Hijriah sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu sangat tergantung kepada
niat. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang dicarinya, yang mendapatkannya adalah apa yang diniatkan. Maka di tahun baru ini kita perbaiki niat kita, kemudian kita siap ke depan untuk sukses. Artinya orang yang berani hijrah, berani meninggalkan masa lalu. Karena masa lalu adalah kenangan. Hari ini kenyataan, besok adalah harapan. Mari kita hidup untuk hari esok. Kita persiapkan diri untuk hari esok. Besok adalah hari yang sangat cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Andi Iza Caniago, SHMH, CMC, dan beserta keluarga. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah penampilan dari adik kita atau ananda kita yang bernama Dea. Sebelumnya saya perkenalkan bahwa Raden ini Dea Nisrina Nisa Sukma yang biasa dipanggil Dea, merupakan anak keenam dari 7 bersaudara dari Bapak Raden Gunawan di sana dan Ibu Nadia Hanum yang lahir di Kota Dumai tepatnya pada tanggal 28 Februari 2007, tinggal di Jalan Kusuma Flamboyan Jayamukti, yang merupakan siswi dari SMA Negeri 2 Dumai dan pernah menjuarai Solo Song IKTK Cup Piala Wali Kota dan mendapatkan juara 2 serta juara ketiga dari Kebiar Festival Ramadan tahun 2024 yang lalu. Mari kita dengarkan dulu dia penampilan Ananda Dea dengan Ya Maulana. Kami silakan. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan laporan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Kebiar memperingati Tahun Baru Islam kepada Bapak Dedi R.I. Caniago. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan peci dalam lemari terletak di bilik ecek. Izinkan anggota tegak berdiri menyampaikan laporan sebagai ketua panitia. Kilek baljuang alah di kaki, kilek campin alah di muka. Sungguh sanang hati kami panitia Basoko jurusan sadoyo. Pertama dan utama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di situ dalam rangka acara Kebiar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Dan tidak lupa juga kepada Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam terang yang kita rasakan pada saat ini. Yang aku hormati Ketua Umum Caniago Riau
udah Haji Andi Riza dan Yago. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita jauh-jauh dengan semangat beliau dari Jakarta hadir di Kota Dumai. Dan yang aku hormati Ketua Pembina kami yang telah selalu mensupport menasehati Uda Yulia Putra beserta sekretaris dan rekan-rekan Nusana Ambo yang selalu berjuang bagaimana mensukseskan acara itu. Yang aku hormati juga Nini Mama Budokan Duang mulai dari awal Bismillah. Dan di situ pun Ambo selalu komunikasi dan juga nasihat-nasihat dari Bunda Ambo, Bunda Misteri, Bunda Nizam, beliau selalu support bagaimanapun keadaan beliau mensupport beliau. Ambo menyampaikan terkait laporan. Terkait kegiatan itu, alhamdulillah kita pun dibantu oleh Nusana itu dalam bentuk list. Alhamdulillah dibantu, tapi kita berusaha untuk bagaimana mensukseskan acara itu. Karena itu adalah perdana Cendek Korea Kota Dumai melaksanakan kegiatan, walaupun itu banyak kegiatan menerima laporan. Jadi dalam kegiatan itu dibiayai oleh Nusana itu yang menyumbang. Dan nanti alhamdulillah kalau ada rezeki itu inti dari pengumpulan dan Nusana itu sehingga kita untuk terus maju untuk melakukan perubahan lebih terarah dan terkoordinir. Jadi Cendek Korea Dumai itu adalah orang-orang yang pertama merintis pertama kali suku di Kota Dumai. Dengan nama itu Bismillah tadi kami berusaha untuk maju, walaupun dihadang oleh gelombang kami terus maju bagaimana untuk menggalang usaha kami. Apapun itu ceritanya. Jadi marilah kita mama-mama, bunda kandung, bunda jangan ragu dan takut. Karena kita berkumpul itu adalah niat kita baik di awal tahun baru itu. Jadi pengeluaran daripada kegiatan itu tadi itu agak berserak sedikit karena dari tadi dalam persiapan mulai dari kerajo sampai kini, jadi agak berserak sedikit terkait itu. Dan juga aku sangat bersyukur juga udah Zulkarnain beliau ikut bergabung orang baru untuk energi baru dalam hal nanti bidang kesenian kedua. Beliau tamatan isi Padang Panjang S2 untuk Sanggar Ceniago. Artinya kita mendorong dan aku pun adalah berkoordinasi sama Bunda Ketua bagaimana kita tidak sekedar berkumpul, tapi kita bagaimana mendorong untuk melakukan perubahan. Karena kita jadi pengurus itu sama seperti asbak, di mana terkait masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerajo, bagaimana kita bisa membantu di sana. Itu tak kalah sumber dayanya tidak kita tingkatkan. Mungkin dari melalui persatuan itulah nanti melakukan pembinaan itu tadi. Jadi aku sangat berharap kepada mama Bunda Kandung, mudah-mudahan marilah kita sama-sama. Di situ kita akan cukup transparan untuk mengelola organisasi. Kita akan cukup mengelola dan alhamdulillah ketua kita sudah sangat mensupport kegiatan-kegiatan itu, kegiatan-kegiatan untuk Ceniago. Jadi untuk pengeluaran nanti akan di-share di grup bahwa alhamdulillah tadi kita pun dibantu dan juga dibantu dari PT Nusantara Garda Pati. Alhamdulillah dibantu beliau, nanti akan kita sama-sama lah dari beliau ya ketua kita ya. Karena beliau membantu pun bukan saat ini, tapi sebelumnya juga beliau membantu bagaimana kegiatan itu bisa berjalan dengan sukses. Dan aku pun mengucapkan terima kasih, alhamdulillah Mintu pun tipu, anak-anak keluarga besar beliau hadir di Kota Dumai dan ikut cukup pertama kali kegiatan sekali yang mau bilang. Jadi marilah kita sama mendorong bagaimana Cendek Korea itu bisa maju. Karena dari aku yang kami baca itu waktu di Pekanbaru itu, aku rasa prospeknya cukup bagus. Cukup bagus, cuman tergantung kita dan bagaimana kita semangat untuk bangun kuat. Dan cerita itu adalah cerita untuk maju. Itu tidak menyalahkan sinar kemati, tapi itu cerita untuk maju. Jadi aku sendiri mungkin panjang cerita, alun tahu biografi. Izinkan aku dulu memperkenalkan diri terakhir. Nama aku Dedi R.I. Ceniago. Aku bertugas di Satlantas bagian pelayanan SIM. Nah, jadi aku menghobinya melayani orang. Jadi aku dan alhamdulillahnya di tahun itu
Ambo pun lulus lulus di golongan 3A angkatan 2002. Dan alhamdulillah dari ini pun makin untuk bisa istirahat. Di tahun itu pun di bulan itu aku mendapat penghargaan sebagai pegawai terbaik. Jadi aku bertugas di pos pelayanan publik. Jadi kalau ada gunung-gunung ada perusahaan yang terkait dengan tugas pokok Ambo mungkin bisa dikomunikasi. Intinya Ambo akan berusaha ke kawan bagaimana cara Korea itu tidak setakat kita berkumpul, tapi kita mendorong untuk maju dan kita akan berkolaborasi bersinergi baik itu di bidang pemerintahan. Karena Ambo acap tadi ditanya masalah lapangan kerja. Alhamdulillah ketua itu pun orang pengusaha, mungkin beliau akan memberikan pencerahan-pencerahan itu nanti di saat kita mengadakan seminar, dialog interaktif. Jadi marilah kita sama-sama mama tundukan udah bunyi sama-sama kita melakukan rekrutmen di sana itu. Ambo menyambut dalam tahap kegiatan itu adalah kabinet rangkul arek. Kabinet rangkul arek adalah bagaimana kita merangkul di sana itu sehingga bisa untuk berkumpul. Jadi mau sekali aku pengen banyak baca itu, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak RI Caniago. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan sambutan dari Pembina Caniago Riau Kota Dumai kepada Bapak Yulia Putra SI Caniago. Kami jemput dan kami silakan. Balam bukan sebarang malam, balam menamo sia barabat, salam bukan sebarang salam, salam karena kita seakidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketopang salam yang telah ditulis oleh saya, ada Ustadz tadi, ada MC, dan juga ada Pak Didi telah menyampaikan banyak lebar pada hari ini. Yang terhormat, Nini yang Mama, Anggadang Bahasa Batua, untuk kanduan, orang Semando, dan menantu, istri-istri dari keluarga besar Senego, tentu yang kami muliakan, Mama itu alhamdulillah telah datang bersama kita bersama malam hari itu di gedung IKPS Perantaro di Kota Dumai. Selamat datang Mak di Kota Dumai bersama keluarga, Bundo dan anak-anakan yang hadir pada hari ini. Tentu yang kami muliakan juga sebagai bendahara pada hari ini hadir bersama kita di sini, Cikgu, Guru Mama hadir bersama kita pada hari ini. Izinkan nama saya Yulia Putra SE, kebetulan saya alhamdulillah bagian dari pemerintah juga Mak. Pada hari ini berdiri di sini bukan sebagai tokoh atau pembina, tapi sebagai dunsana yang rindu kebersamaan. Inti di konsep acara malam hari itu dunsana yang rindu kebersamaan, tidak ada yang namanya hitam, tidak ada yang namanya putih Mak. Hari itu kami sampaikan pada malam hari itu kita kalau bercerita putih seterusnya, kalau bercerita hitam, hitam seterusnya. Dan alhamdulillah kami tegaskan pada malam hari itu Riau, Caniago, Dumai insya Allah akan berdiri berkat konseptor dari Mama kita dan berdiri dan orang-orang terhebat yang ada di Pekanbaru dan Dumai. Tepuk tangan dulu Mama, udah semuanya. Alhamdulillah. Mungkin nanti kamu bisa mengenai Mak. Kenapa gitu Mak? Karena KPRC di Kota Dumai Mak, Ambo salah satu pendiri KPRC di Kota Dumai Mak, dan Ambo ketua pertama di Kota Dumai KPRC. Dan alhamdulillah di psikolog kami berkumpul di hari dulu untuk mendirikan KPRC di Kota Dumai dan Mak Dedi sebagai sekretaris Mak. Dan alhamdulillah pada hari itu kita tidak ada bercerita masalah apapun, namanya dunsana tetap dunsana, yang namanya Caniago tak akan bisa diganti dengan apapun. Caniago tetap Caniago. Kan itu Mak. Izin. Hari ini kok tentu kebahagiaan mama-mama kita yang hadir pada hari itu. Alhamdulillah Mak, ada Mak Datua, Datua Asa. Kebetulan izin anak-anakan salah memberi nama beliau. Beliau Datua Asa Bandar Puncak, bukan Datua Asa Bandar Puncak. Jadi ambo tadi akan ambo Pak, akan mandi kan ambo tadi kok. Akan memberi nama. Mohon maaf Mak. Dan alhamdulillah Mak, pada malam hari itu kita didatangi orang Semando itu Mak. Orang Semando itu kok Bang Firman Mak. Mama mungkin dari kenal Bang Firman Mak. Mana Bang Firman itu? Orang Semando itu Mak, alhamdulillah. Iya.
Jadi tadi beliau di belakang itu bagian, dan beliau harus mandor di belakang tidak mengko. Alhamdulillah, Uni Sintia Mewea tadi beliau lagi agak sedikit kima, beliau izin titip salam sama keluarga besar yang hadir pada malam hari itu. Dan yang kedua mak, sioknya Pak Wali salam hadir, kebetulan dia kegiatan di Jakarta, dan Bapak Wakil Wali Kota titip salam juga mak, kebetulan datang dari Jakarta jam 7 tadi mak, mungkin lalu sampai di Tegalumai. Dan Pak Sedan kebetulan acara pulau Pasco jadi 1 Muharram di Persatuan Kampar. Jadi beliau titip salam sama di sana, kesadanya hadir pada Liko. Dengan tidak hadir beliau bukan tidak ada kesedihan dia bersama kita. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita dalam Liko. Dan kita sahadan sama pemerintah Kota Dumai. Alhamdulillah. Mungkin itu aja mak. Nanti kalau panjang mana mak, salah roh nak gunakan izin buku mak. Izin mak itu dulu langsung mendawa cina mak. Yang baju penyang mak. Kanda gitu loh mak. Jadi bulan capek dan saya mak ya. Awak mainnya ke Jakarta ini mak, karena mama baru pulang haji mak lewat Jakarta. Kota Jakarta sungguh indah, di sana ada Istana Presiden. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 100%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Yulia Putra SC Caniago. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Caniago Riau. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Andri Riza Caniago SHMH. Kami jemput dan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko mohon maaf di duluan di Mungko ya awal anak Andelo Banten. Sapi sama Pak Dedi. Pertama terima kasih undangannya. Saya Andri Riza Caniago mewakili Caniago Riau mengucapkan terima kasih mama-mama, Uda, Uni, adik, ponaan sadonyo. Jadi kami mengapresiasi, saya mewakili pengurus Caniago Riau mengapresiasi acara ini bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah. Insya Allah kedepannya banyak kegiatan-kegiatan kita untuk Caniago Riau dan khususnya untuk 1 Muharram. Insya Allah 1 Muharram bisa membawa hal dan berkah yang baik untuk kita semua. Terakhir mungkin saya tidak bisa panjang lebar, Bapak Ibu, Nini Mama, Uni Sadonyo. Yang pasti kami mengucapkan terima kasih, sangat mengapresiasi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu dengan Ketua Umum. Caniago Riau. Mantap. Terima kasih dan silakan kembali ke tempat. Dan untuk selanjutnya Pak Ketua kami mohon tetap berada di posisi karena kami akan menyerahkan hadiah atau door prize untuk pemenang dengan like terbanyak. Untuk mohon Pak Didi untuk dampingi Ketua dan Pak Putra juga mendampingi untuk jadi ternyata diam-diam masih ada penilaian untuk like share terbanyak untuk pemanfaatan media sosial. Memberikan apresiasi untuk mensosialisasikan acara kita pada kesempatan malam hari ini. Tepuk tangan dulu kita semua. Uni R untuk ke depan. Uni R untuk ke depan untuk kita serahkan bantuan untuk keluarga Caniago. Bapak Ibu, selanjutnya kami mau tanya, anaknya yang di rumah juara 1 kira-kira siapa nih? Yang anaknya juara 1 kelas nggak di bawah anaknya?
Oke, kami jemput Ibu untuk mewakili yang anaknya juara sekolah sebagai apresiasi kita dari keluarga Cania Goliau Dumai. Ibu kami persilakan untuk bisa ke depan. Yang anaknya mungkin punya hafalan satu juz 30 barangkali. Ada? Ada Bapak Ibu? Yang anaknya abangnya ya, abangnya ya. Oke, abangnya. Ini sebuah apresiasi luar biasa dari Cania Goliau Dumai untuk diserahkan langsung saja. Pak Firman, kami jemput untuk Pak Firman bisa tampil ke hadapan bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Kami persilakan. Oke. Silakan. Saya cuma diperintahkan Pak izin. Dan Fauzi mana Fauzi? Asmi yang mana sih? Oke, Asmi silahkan ke atas nak. Dia juara 2, juara 2 yang dia peroleh di sekolahnya. Kami ucapkan selamat kepada anak kami, semoga selalu bisa menebar prestasi di dalam dunia pendidikan di Kota Dumai pastinya. Oke, dan selanjutnya kami minta kesediaan Pak Andi. Kami persilahkan. Oke. Dan ini adalah semangat yang luar biasa bersama Cania Goliau Dumai yang mengapresiasi untuk keluarga-keluarga yang anandanya berprestasi. Harapan kita, semoga semua anak-anak kita bisa berprestasi pastinya di dalam lingkungan pendidikan dan dimanapun mereka berada nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya dalam rangka kegiatan memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Cania Goliau Dumai jaya selalu dan semangat selalu di dalam situasi apapun. Saya sebagai pembawa acara dalam penyampaian tidak pada tempatnya. Untuk Cania Goliau Dumai. Bapak Ibu berikan tepukan yang meriah untuk bantuan yang diberikan dari Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya tadi penyerahan bantuan yang diserahkan dari Ketua Umum Cania Goliau kepada Pembina Cania Goliau Dumai, maka pada kesempatan malam hari ini kegiatan memperingati Tahun Baru Islam. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila di dalam penyampaian terdapat kata yang tidak pada tempatnya, dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.